maghrib. Oke ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai ya. Materi kita pada hari ini yaitu Amul Husn dan Isra Mi'raj. Sebelumnya ya kita bareng-bareng baca doa Isra Mi'raj, mudah-mudahan ya kita diberkahi oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kalau berbicara tentang Isra Mi'raj ya mungkin ibu seringlah hampir setiap tahun ada acara Isra Mi'raj ya, banyak sekali materinya hanya itu saja ya, naik ke langit gitu ya. Nah makanya insya Allah di sore hari ini akan sedikit berbeda walaupun masih bertemakan dengan Isra dan Mi'raj. Pertama, ada sejarah yang dilupakan ibu ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj. Di situ yang pertama ada sejarah tentang diboikotnya umat Islam. Makanya ada Amul Husn, itu artinya adalah tahun kesedihan. Ya, nah ini kadang tidak jarang diceritakan. Ya, jadi pertama kali, subhanallah, boikot umat Islam itu, tahu boikot ya bu ya. Jadi tidak boleh misalkan umat Islam itu di tengah. Ya, tidak boleh ada yang masuk ke wilayah Islam dan juga jual beli dengan orang-orang Islam, itu dilarang. Kalau misalkan tidak ada jual beli antara umat Islam dengan yang lainnya, ya tentunya kan perputaran ekonomi juga berhenti di situ. Ya subhanallah, dan ini adalah jasa salah satu istri Rasulullah SAW yaitu Khadijah. Jadi harta Khadijah selama sekitar 5 tahun masa boikot itu hartanya semua disumbangkan untuk Islam. Nah makanya ini adalah boikot. Nah, kalau kita bayangkan ibu kemarin ya, mohon maaf kalau misalkan kita ingat waktu COVID ya ibu ya, semua PPKM nggak boleh keluar rumah, jangan misalkan tidak boleh kemana-mana, itu subhanallah ya sangat menderita sekali. Tapi di sini umat Islam ya kita bayangkan diboikot dan tidak boleh keluar dari wilayah itu. Bagaimana semenderitanya, makanya dikatakan tahun kesedihan itu yang pertama itu. Dan inilah yang harus kita munculkan dalam hati kita, subhanallah, perjuangan Islam ya bukan ya istilahnya hanya sekedar cerita ya, tetapi inilah yang menjadi kenyataan. Kemudian yang selanjutnya tentunya adalah wafatnya Khadijah. Ya, yang kita katakan juga bahwasanya Khadijah itu adalah seorang istri yang adanya dia menikah, Rasul menikah dengan Khadijah itu ditakuti oleh para kaum Quraisy. Ya, makanya kalau misalkan ada istilahnya orang Arab dan sampai sekarang adatnya masih sama ibu. Jadi kalau misalkan nikah itu harus lihat sukunya, emang sama. Ya jadi dia suku mana. Nah ketika ada Khadijah, nah anak cucunya itu nggak berani. Kalau misalkan mau diganggu itu nggak berani. Ya makanya ada Khadijah itu sebagai tameng juga gitu. Karena Khadijah dihormati, maka Rasulullah juga otomatis dihormati. Ya, dan ketika kisahnya juga sudah jelas ya bahwasanya Khadijah Rasulullah duduk di pangkuan Khadijah, kemudian ketika Rasulullah tertidur meneteslah air mata Khadijah ya sampai membasahi mata Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Ya, Rasulullah bertanya, "Ya Khadijah, istriku, kenapa kamu menangis?" gitu kan. Mungkin bahasanya kan nggak bahagia atau gimana gitu kan. Ya, tapi Khadijah mengatakan ya kalau misalkan wasiatnya Khadijah kan sudah jelas bahwa cuma ingin kain kafannya dari surbannya Nabi Muhammad. Lalu dikatakan oleh Nabi ya, dikatakan bahwasanya ya Khadijah, jangan kau meminta ya istilahnya surban, kenapa engkau hanya meminta itu gitu. Ya, padahal perjuangan kamu itu untuk Islam luar biasa. Makanya ibu-ibu yang di sini ini juga salah satu perjuangan Khadijah juga. Karena dari kaum wanita. Ya. Dan Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan semua hartaku, bahkan ketika suatu saat nanti engkau membutuhkan sebuah perahu untuk menyeberang ke lautan, maka ambillah tulang belulangku dan dijadikanlah rakit untukmu." Ini subhanallah. Ini kalau ini bahasa syairnya orang Arab juga gitu. Saking benar-benar Khadijah itu berkorban, percaya 100% kepada Nabi. Nah, meninggal, wafat. Maka berkuranglah gitu. Berkuranglah
yang melindungi Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Khadijah disusul oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ya. Abu Thalib juga jelas ya, kalau misalkan bahasanya pokoknya keluarga itu di bangsa Arab itu sangat penting lah. Oh ini cucunya nih paman keponakan maksudnya ya. Jadi nggak ada yang berani menyentuh Rasul. Jadi yang dia lakukan cuma boikot saja. Kalau misalkan langsung membunuh itu Nabi, maka semua ya para keluarganya Nabi ya termasuk Abu Thalib maka akan berperang dan perang saudara nantinya. Nah makanya para kaum Quraisy itu nggak berani, Ibu. Nah yang selanjutnya Ibu apa? Ya itulah semua hilangnya penjagaan Nabi. Setelah hilang penjagaan Nabi, ada niat Rasulullah dan para sahabat hijrah yang pertama. Mungkin teman-teman ya taunya hijrah itu yang ke Madinah. Padahal hijrah Rasul itu nggak ke Madinah doang. Ya, pertama ya hijrah ke Taif dulu, Bu. Cuma kalau di Taif itu karena sudah bahasanya sudah diceritakan di berita hoax yang tadi ya dari Abu Lahab dan kawan-kawannya, akhirnya tidak diterima, bahkan dilempar oleh batu. Ya. Dan waktu itu malaikat mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu subhanallah lah bahasanya kan sangat durhaka. Ya, padahal engkau adalah utusan Allah. Dan malaikat mengatakan, ya Rasulullah, kalau misalkan engkau berdoa kepada Allah untuk membalikan bukit Taif kepada penduduknya, maka akan kulakukan. Tapi Rasul mengatakan, jangan seperti itu. Mereka menolakku karena tidak tahu. Dan semoga para keturunannya akan beriman kepada Allah. Kan gitu. Ya, nah ini makanya terjadilah Taif itu menjadi kota yang juga anak cucunya beriman. Belum ke Habasyah dan seterusnya. Nah itu panjang ya kalau misalkan berbicara tentang hijrah. Nah inilah sejarah yang terlupakan Ibu. Makanya di sore ini saya mengingatkan kepada ibu-ibu, ini perjuangan umat Islam awal tuh subhanallah seperti ini. Ya, makanya sampai ada tahun kesedihan itu sangat sedih ini. Jadi seperti itu. Nah akhirnya ya ketika sudah kesedihan terus berlanjut dan akhirnya terjadilah perintah untuk Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian kalau dalil Al-Qur'annya sudah jelas, ini sering dibaca surat Al-Isra ya, tadi juga dibaca oleh pembawa acara ya. Nah, yang terpenting adalah dari Isra dan Mi'raj ya. Kalau Isra sudah jelas ya bahwasanya melakukan perjalanan pada malam hari. Ada yang menambahkan bahwa yang dimaksud adalah melakukan perjalanan pada awal malam. Ya, makanya ada kata asra gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga ada kata isra juga yang dilakukan oleh Nabi adalah melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sudah sering lah ya. Kemudian yang selanjutnya adapun Mi'raj ya berasal dari kata yang artinya naik ya. Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik, sedangkan Mi'raj Rasulullah SAW naik dari bumi ke langit melewati lapis langit sampai pada langit ke-7 dan mungkin sering disebut Sidratul Muntaha. Itu sudah sering ya. Jadi kita tidak akan bahas itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya ini dasarnya ya, jadi ada dasarnya. Yang ingin saya sampaikan juga Ibu, ya, dari Isra dan Mi'raj ini ada sebuah hadis yang dikatakan pertama adanya perbandingan bumi dan langit, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Yang perlu kita renungkan dalam mengingat Isra Mi'raj ini Ibu, ya bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika aku naik ke langit pertama dan aku melihat ya bumi dibandingkan langit yang pertama, itu bagaikan cincin yang dibuang di padang pasir. Kelihatan gak Ibu? Ya. Kemudian naik ke langit kedua, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya, saya melihat ya antara dibandingkan bumi langit pertama dan langit kedua itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir, tambah kecil gitu. Bahkan sampai langit ketiga dan langit ketujuh itu dibandingkan ya bumi langit 1 sampai 6 dibandingkan langit ketujuh itu bagaikan cincin yang dibuang di padang pasir. Kita tuh kecil. Nah ini yang digambar ini Ibu, ini tuh masih
belum ngelewatin langit pertama ini Ibu. Ya, subhanallah. Ini kita di bumi ini. Makanya ini adalah salah satu hikmahnya ketika kita melihat peristiwa Isra Mi'raj. Dalam hadis ini kita itu kecil di mata Allah. Bahkan lebih kecil daripada debu, bahkan kuman, atau istilahnya juga kalau dalam fisika atom lah ya. Itu subhanallah. Makanya kita harus mengingat itu. Dan yang selanjutnya Ibu, ya, ada malaikat yang berbaris. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, ya, sampai Rasulullah bersumpah seperti itu, mengatakan bahwa setiap langit itu ada malaikat. Yang setiap malaikat satu dengan malaikat yang lainnya itu cuma jarak 4 jengkal. Ya. Jadi bayangkan tadi kan dari langit 1 ke 2 sampai ke 7, ya, itu kecil ya. Istilahnya luas, dan semua isinya adalah para malaikat. Yaitulah makhluk Allah juga. Ya, makanya ini juga sebagai dasar juga nih para perempuan gitu ya, para istri ya, bagaimana ketika menghormati suami ya, apalagi ketika istilahnya untuk masalah hubungan biologis ya, itu mungkin di lain waktu saya akan jelaskan bagaimana menjadi istri yang taat itu, yang salah satunya dilaknat malaikat langit sampai pagi. Itu segimana dahsyatnya Ibu. Ya, ketika kita tidak taat kepada suami ya, maka akan dilaknat oleh malaikat langit ya, nauzubillah. Nah, kemudian berkenaan dengan Isra Mi'raj ya, tentunya adalah ada yang disebut hikmah dari Isra Mi'raj. Pertama, memberi semangat kepada Nabi. Kenapa dikatakan memberi semangat kepada Nabi? Contoh ibu di sini punya anak, punya ya, punya suami kan? Punya tuh Ustaz ya. Nah, ketika apalagi yang LDR ya, atau mungkin suaminya kerja gitu ya, ketika nggak dapat kabar nih, udah hampir seharian nggak dapat kabar dari suami, kira-kira rasanya gimana? Hah? Biasa saja. Biasa aja ya. Atau misalkan anak kita yang mondok gitu ya, itu kan biasanya rasanya apa? Ya, bimbang gitu ya, kemudian juga deg-degan. Pokoknya nggak karuan lah. Tapi ketika menerima sepucuk surat dari anak kita ya, atau mungkin WA dari saudara kita, orang tua kita, itu hatinya tuh sangat senang kan? Nah, ini kenapa dikatakan Isra Mi'raj sebagai kabar gembira? Karena tadi dengan rangkaian ya, boikot ya, kemudian wafatnya para pendukung Nabi, itu sedih sekali. Sedangkan di situ juga belum ada ayat Al-Qur'an yang turun. Jadi kalau misalkan hati para sahabat Ibu, kalau misalkan tidak mendengar suatu ayat, suatu nasihat yang datangnya dari wahyu, itu sangat sedih Ibu. Ya. Lah kita subhanallah, kita hanya membaca ayat Al-Qur'an saja masih sulit gitu. Nah, makanya kita harus meningkatkan iman ketakwaan kita. Jadi kalau misalkan kita membaca ayat Al-Qur'an itu ada rasa bahagia. Ya nggak beda jauh lah. Coba Ibu kalau misalkan yang kadang ninggalin sholat lah. Rasanya itu kayaknya ya hutang, kayaknya wah, pokoknya nggak nyaman lah. Nah, Isra Mi'raj inilah supaya memberi semangat kepada Nabi bahwasanya Allah itu masih ada gitu. Jadi jangan sampai Nabi terus-terusan bersedih. Ya, makanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj. Jadi salah satunya adalah memberikan semangat atau kabar gembira kepada Nabi. Ya mungkin kalau misalkan bahasanya kita nggak silaturahmi sama Allah lah gitu ya. Kalau kita nggak silaturahmi sama saudara kita kan kayaknya jauh gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah silaturahmi, ngobrol sebentar aja, kayaknya sudah dekat. Dan itulah Nabi itu suka seperti itu. Ketika wahyu nggak turun, bingung karena kayak nggak ada yang temen ngobrol gitu. Nah, di sini menandakan, oh ternyata Allah itu ada. Kan itu memberikan semangat gitu kepada Nabi supaya lebih bersemangat. Kemudian juga ya, tentunya mementingkan perkara sholat. Ya, sholat ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Kalau misalkan yang manggil itu orang penting, berarti sesuatu yang
penting, ya, urgent yang harus nggak boleh disampaikan. Biasanya wahyu yang lain itu melalui malaikat Jibril, tetapi perkara sholat langsung Allah yang memberikan karena memang sholat ini adalah sesuatu yang paling penting. Nah, maka ini adalah hikmah dari Isra Mi'raj. Ya, ada juga hadisnya ya baina wa bainahuma as-salat faman tarakaha faqad kufur ya. Yang pembeda antara kita umat Islam dan mereka umat kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kufur. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka dia telah kufur. Kufur itu ada maknanya tidak bersyukur, ada maknanya keluar dari agama Islam ya. Dan makanya juga dikatakan bahwa yang paling pertama dihitung adalah sholat ya. Kalau misalkan sholatnya ya tidak baik ya maka semuanya juga tidak akan dihitung baik, kan seperti itu. Ini adalah salah satu hikmahnya. Yang selanjutnya adanya Isra Mi'raj itu Ibu itu menguji hamba yang taat atau enggak. Ya. Jadi mungkin bahasa kerennya mas seleksi alam Ibu. Kenapa? Karena ketika dikatakan ada Isra Mi'raj, banyak orang-orang yang istilahnya apa? Kufur atau meninggalkan Nabi. Ya, tetapi ketika misalkan dia imannya sudah sampai hati juga, ya siapa yang salah satu yang membenarkan? Abu Bakar. Ya, ketika Abu Bakar ditanya ya kan dites ya Abu Bakar tuh, ya bahasa kita mah ya. Itu Muhammad gitu ya seperti orang gila gitu ya, kok bisa naik ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit dalam waktu 1 malam ya. Abu Bakar mengatakan apa? Jika itu kabarnya dari Nabi maka aku percaya. Makanya ada Abu Bakar As-Siddiq ya, orang yang membenarkan apapun ya yang dikatakan oleh Nabi. Nah, ini juga ya menjadi kita apa istilahnya ya. Kalau misalkan kita beriman, kadang memang harus menggunakan akal, kadang juga harus menggunakan hati. Jadi harus sinkron. Ya, mungkin sepintas kalau misalkan kita terus menggunakan akal kita, tapi hati kita tidak digunakan, maka kita akan murtad. Karena kan kita nggak tahu apakah benar ya Nabi Muhammad berjalan gitu kan, atau mungkin perjalanan maksud saya ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit yang sekarang saja yang naik kemana ke bulan saja hoax gitu ya, apalagi ini naik ke langit ke-7 gitu. Ini kan tidak bisa diimani oleh akal, tetapi bisa diimani oleh hati kita. Karena kadang kalau misalkan perkara-perkara goib ya, makanya kalau kawan-kawan saya kalau bertanya misalkan masalah goib, saya selalu menambahkan wallahu a'lam gitu. Karena sesuatu yang gaib itu tidak bisa kita gambarkan. Ya, makanya ketika saya berbicara tentang masalah penyakit juga saya tidak sering berbicara tentang alam gaib gitu. Saya berbicara tentang yang ilmiahnya yaitu perkara hati dan masalah keluarga. Karena alam gaib ini ranahnya adalah hati yang mengimani. Gitu ya Ibu ya, yang salah satunya kesimpulannya ya saya tidak banyak ya. Pertama, ini adalah makna sesudah kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, terkadang kita berpikir kita itu masalahnya paling berat. Masalahnya itu paling ya ter lah gitu ya. Tetapi Ibu pernah nggak membayangkan banyak masalah-masalah yang lebih rumit? Saya juga pernah menangani kasus ya sengketa antara suami istri ya. Si suaminya mohon maaf menghambili wanita lain ya, padahal wanitanya itu juga masih perawan Ibu. Ya, ujung-ujungnya dari orang tua si perempuan yang nyelak kan ya. Suruh nikahin ya. Si istrinya nggak mau dimadukan gitu. Itu saya sampai benar-benar jadi istilahnya penengah gitu. Bagaimana si kedua ini bisa sama-sama berjalan. Bahkan saya menangani kasus itu sampai 3 jam Ibu. Itu sampai harus meyakinkan antara suami istri itu gimana sih nanti menghadapi keluarga gitu kan. Itu yang kadang juga kita luput. Ya, kemudian ada juga yang sakitnya subhanallah ya bolak-balik ke rumah sakit.
punya penyakit batu ginjal tadi gitu ya, sampai ada yang masalahnya pesugihan gitu. Padahal banyak masalah orang tuh yang lebih gitu. Ya. Ada yang bertanya waktu terapi, Ustadz kenapa ya saya sholatnya kok kayaknya nggak bisa untuk sholat gitu, males banget. Tapi kalau puasa itu rajin saya. Kalau sholat tuh kayaknya males, kenapa? Ya saya karena memang sudah sering menangani kasus kayak gitu, saya katakan biasanya orang-orang yang susah sholat itu adalah orang yang kurang bersyukur saja. Kurang bersyukurnya kayak gimana? Contoh, ibu kalau misalkan ada teman, tetangga yang suka bantu gitu, butuh uang dibantu, butuh tenaga dibantu. Ya ketika tetangga itu minta tolong, pengen ngebantu nggak? Pengen nggak Bu? Pengen. Kalau nggak ngebantuin rasanya gimana? Nggak enak, malu. Nah itu juga kita sama Allah ibu. Waktu itu saya bilang gitu. Kalau misalkan Bapak tidak melihat apa yang sudah Allah kasih kepada dirinya, sampai kapanpun gak akan pernah merasakan nikmatnya sholat. Dia bingung, apa Ustadz? Saya perasaan terlalu bersyukur. Saya lihat kan kalau saya kan memang biasa membaca situasi kan. Wah semuanya ada, motor ada gitu, motor sampai 2, TV-nya segede ini. Ya subhanallah. Ya terus ya nggak ada mobil, saya bilang. Kemungkinan bapak lagi mikirin sesuatu kayaknya mobil deh. Baru dia nangis ibu, menyadari gitu. Iya Ustadz benar. Saya itu memang mikirnya pengen mobil gitu kan. Tapi nggak mikir TV segede ini nggak dipikirin. Motor 2 PCX ya atau NMAX gitu ya nggak dipikirin. Akhirnya sampai saat ini ya kemarin terakhir WA-an itu alhamdulillah sholatnya juga udah tahu. Oh ketika dia malas sholat berarti lagi ada penyakit hati. Ada musibah, ada apa, itu juga yang bikin kita malas untuk sholat. Dan itu kalau misalkan saya memberikan materi kemanapun gitu. Kalau lagi malas sholat berarti ada masalah. Baik masalah anak, masalah ekonomi banyak ya, hutang segala macamnya. Itu juga menjadi malas sholat ibu. Ya, kemudian masalah suami ya, masalah apapun. Nah ketika misalkan kok saya malas sholat ya, jangan nyalain setan ibu. Ya, setan lagi yang disalahin ya. Ustadz saya malas sholat, apa ada jin yang ngeganggu ya gitu. Jinnya ya bilang ke saya lagi yang disalahin. Padahal dirinya ibu, kalau misalkan ibu nanti pulang dari sini ya, kalau misalkan saya kenapa malas sholat, coba aja cari hatinya lagi sedih apa. Udah ikhlasin, insya Allah bakalan rajin untuk sholat. Tapi kalau misalkan tadi memang ya faktor ekonomi, faktor kenakalan anak segala macamnya itu juga luar biasa. Nah, dalam materi ini ya bahwa kita tadi Nabi Muhammad itu kan sampai diboikot segala macam, tapi Allah memberikan kemudahan. Dan kita jangan memikirkan kesedihan kita itu kayak yang paling sedih. Ya, metodenya gimana Ibu? Kalau misalkan ini Aqua ya, saya tidak lagi promosi ya. Aqua kan paling berat berapa gram gitu ya Bu ya. Kalau misalkan kita pegang gini kira-kira berat nggak Bu? Enggak ya. Tapi kalau misalkan kita diemin aja semenit, 2 menit, setengah jam, bahkan 1 jam, rasanya gimana? Berat. Ya. Tapi padahal mah kan nggak berubah ini. Ya. Makanya ketika misalkan kita taruh selesai. Ya ini juga saya sampaikan ke motivasi kepada kawan-kawan yang banyak masalah. Masalah itu jangan dipikirin terus. Ya. Iya kan kalau kita dipegang terus ya. Kalau masalah itu kita pikirin terus, ya pasti berat. Ya. Nah kalau misalkan Ustadz gimana caranya? Ya banyak hal ya. Bisa dengan istirahat dulu yang cukup. Ya makan makanan yang cukup juga. Ngobrol bersama suami istrinya, banyaklah itu metodenya, mungkin tidak akan saya sampaikan di sore ini karena panjang. Yang pada dasarnya ketika hati tenang, pikiran fokus, maka akan mendapatkan ide-ide yang lain. Contoh ya, ini berkaitan dengan masalah kenakalan remaja gitu ya. Ustadz ini gimana ya anak saya nggak mau mondok gitu. Ya ini kan berkaitan dengan sekolah Amsar ya. Ini padahal udah cuma tinggal kelas 3 nih ya, 3 SMP. Nah, saya ketika menjelaskan Ibu jangan memandang itu sebuah masalah yang besar. Kenapa? Ya kalau misalkan nanti anaknya mau sekolah lagi, mau mondok lagi, alhamdulillah. Kalau memang berkehendak lain ya sudah, kita hanya bisa sabar.
Dan ketika anak nggak mondok itu bukan kiamat, saya bilang gitu. Bisa saja ketika dia walaupun tidak mondok, tapi dia masih bisa berguna. Ya, contoh ya, saya alhamdulillah dari nol segala macam, mungkin tadi sudah lihat saya bukan orang pondokan, Bu. Saya mengenal Islam itu benar-benar ya bukan mualaf ya, tapi mengenal Islam yang benar-benar itu setelah nikah, Ibu. Jadi sering tukar pendapat dengan istri, akhirnya ya sering berjalan waktu, ya cekcok segala macam sudah kita lewati, baru sekarang itu sudah mengenal Islam. Dan di umur sekarang alhamdulillah saya nikmati sekali sudah menjadi seorang dosen. Yaitulah subhanallah nikmatnya. Nah, saya kembalikan ke ibu tadi. Ya jadi bukan ya, kalau misalkan mondok itu lebih baik lah gitu ya, karena lingkungannya baik. Tapi kalau misalkan anak gak mondok jangan dipaksakan. Gitu. Nah, kemudian kalau Ustadz gimana kalau nggak ada yang nerima? Ya misalkan berarti si anak harus mencari bagaimana cara sekolah yang baru, gimana supaya si anak itu mikir biayanya berapa, gimana uangnya, itu selalu saya sampaikan kayak gitu. Dan pada akhirnya kalau misalkan anaknya tidak mau sekolah juga jangan dianggap kiamat, masih ada PKBM gitu kan. Ketika di PKBM masih dapat ijazah gitu kan. Jadi jangan, nah intinya jangan berpikir sebuah masalah itu sangat berat. Karena kalau kita berpikir berat, maka akan terus berat. Tapi kalau misalkan ya kita enjoy, kita mencoba ikhlas, ya walaupun ikhlas itu berat, dan insya Allah setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi Ibu, ya jangan pernah bersedih ya. Kalau misalkan mau nanya gimana, belum tahu cara menyelesaikannya, insya Allah nanti kalau saya menjadi penengah juga, insya Allah bisa saya bantu. Selanjutnya tentunya ya iman itu harus dari akal dan hati. Ya tadi sudah jelas bahwa Isra Mi'raj tidak bisa diterima hanya dengan akal, tetapi juga harus dengan hati kita. Kemudian ya jangan pernah menyerah dalam kebaikan. Ya tadi Rasul ya hijrah ketika misalkan ke Taif ditolak, kemudian ke Habasyah terus dirongrong oleh para Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, tapi terus nggak menyerah dan akhirnya bertemulah dengan suku Khazraj yang ada di Madinah, dan suku itulah yang menjadikan Islam sampai sekarang. Gitu. Jadi subhanallah jangan pernah menyerah Ibu. Ya. Dan jangan pernah merasa ya kalau misalkan ada masalah udah selesai kiamat, enggak, insya Allah. Selama Ibu melakukan kebaikan pasti ya itu akan menjadi pahala untuk kita. Dan kemudian tentunya harus ingat sholat 5 waktu. Ya salah satunya ya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa seorang wanita atau seorang istri yang dia menjaga 4 perkara, Ibu. Yang pertama dia menjaga sholat 5 waktu, ya 5 waktu. Apalagi kalau ibu-ibu nih sholat qobliyah ba'diyah ini nggak disebutin sholat sunnahnya, cuma disebutin sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua menjaga puasa Ramadan. Apalagi ibu-ibu di sini ada yang suka puasa Senin Kamis, subhanallah. Yang ketiga dia taat kepada suami, dan yang keempat dia tidak pernah selingkuh. Ya, jadi kemaluannya itu hanya dirasakan oleh suaminya. Maka kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, maka silakan memilih pintu surga mana saja yang diinginkan. Ya. Nah, jadi subhanallah sebenarnya para istri itu masuk surganya gampang daripada betul ya. Insya Allah ya, bagaimana taat kepada suami, batasan-batasan taat, bagaimana supaya membahagiakan suami, insya Allah ya mungkin nanti di lain waktu ya, karena saya alhamdulillah materi tentang keluarga, materi tentang parenting. Kemarin juga di majelis taklim As-Sa'adah saya kasih ilmu bagaimana bahasanya meretas HP anak. Jadi HP anak itu buka apa aja udah tahu, aplikasi yang dibuka apa aja udah tahu, sampai saya kasih materi itu Bu. Jadi anak buka ya mohon maaf kalau sekarang ya situs-situs yang ya dewasa itu bisa dideteksi Bu. Ya tapi insya Allah ini mah biar jadi penasaran saja Ibu ya. Next time ya, karena sudah waktu 5:30 lagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelum ditutup kita berdoa, silakan jika ada pertanyaan lebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ibu ada pertanyaan?
Bu, ada yang mau nanya nggak Bu? Bu, Ustaznya masih ada. Silakan. Nanya apa ya? Cukup? Oke. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah cukup, ya mudah-mudahan